Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang teknologi digital. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Angelika Rosalin dari kelas 12 IPA 5 SMA Negeri 5 Balikpapan. Yang pertama yaitu teknologi digital. Teknologi digital adalah suatu alat yang tidak lagi menggunakan tenaga manusia secara manual, tetapi lebih pada sistem pengoperasian otomatis dengan sistem komputerisasi atau format yang dapat dibaca oleh komputer. Teknologi digital pada dasarnya hanyalah sistem penghitung sangat cepat yang memperoleh semua bentuk-bentuk informasi sebagai nilai-nilai numerik atau kode digital. Nah, selanjutnya kita masuk ke penyimpanan data. Penyimpanan data adalah perekaman informasi dalam media penyimpanan. Terdapat dua jenis penyimpanan dalam sebuah perangkat, yaitu memori internal dan memori eksternal. Nah, sekarang kita akan membahas tentang memori internal dan memori eksternal. Memori internal terdapat dua jenis memori internal, yakni read-only memory atau ROM dan random access memory atau RAM. ROM adalah perangkat keras atau hardware di dalam sebuah komputer, biasanya berupa chip memori semikonduktor yang isinya hanya dapat dibaca dan tidak bisa ditulis berulang-ulang. Data yang disimpan di dalam ROM tidak akan mudah menghilang meskipun tidak terhubung dengan catu daya. RAM adalah perangkat keras yang isinya dapat diubah dan ditulis ulang berkali-kali. Jenis memori yang disimpan di RAM mudah menghilang dan menguap. Random artinya data yang disimpan di RAM dapat diakses secara acak. Umumnya, RAM memiliki kapasitas tertentu, misalnya 1 GB, 2 GB, dan seterusnya. Nah, selanjutnya yaitu memori eksternal. Memori eksternal yaitu memori yang bersifat tambahan. Memori eksternal berfungsi untuk menyimpan data maupun program. Karena bersifat tambahan, memori eksternal mudah dibongkar pasang. Beberapa contoh memori eksternal yaitu hard disk, flash disk, zip drive, floppy disk, compact disk, digital versatile disk, cloud storage. Ada beberapa contoh dari memori eksternal. Yang pertama, hard disk. Hard disk adalah sebuah media penyimpanan luar yang menggunakan disk atau piringan. Hard disk paling banyak digunakan sebagai media penyimpanan utama. Untuk penyimpanan hasil install sistem operasi, software aplikasi, penyimpanan data, dan sebagainya. Yang kedua yaitu flash disk. Flash disk merupakan teknologi pengembangan dari zip drive yang menggunakan teknologi flash. Flash adalah chip memori yang menyimpan data dan dihubungkan dengan interface USB yang dalam perkembangan sudah mencapai versi USB 2.1. Penggunaan flash disk semakin marak karena berukuran kecil tetapi dapat menyimpan data dalam jumlah yang besar dan bisa didapat dengan harga yang terjangkau. Contoh yang ketiga yaitu compact disk atau CD. CD terbuat dari resin, informasi direkam secara digital sebagai lubang-lubang mikroskopis pada permukaan yang reflektif. Proses ini dilakukan dengan menggunakan laser yang berintensitas tinggi. Informasi dapat dibaca dengan laser berintensitas rendah. Setelah penyimpanan data, ada transmisi data. Transmisi data merupakan proses untuk melakukan pengiriman data dari salah satu sumber data ke penerima data menggunakan komputer atau media elektronik. Transmisi data terbagi menjadi dua, yaitu transmisi analog dan transmisi digital. Sinyal analog. Sinyal analog merupakan sinyal yang digunakan untuk menampilkan data analog. Sinyal analog berupa berbagai macam gelombang elektromagnetik yang langsung, terus-menerus, dan disebarkan melalui berbagai media transmisi. Data analog merupakan data yang diimplikasikan melalui ukuran fisik, serta memiliki nilai berulang secara terus-menerus dalam beberapa interval. Data analog menempati spektrum frekuensi yang terbatas. Selanjutnya ada sinyal analog. Selanjutnya yaitu sinyal digital. Sinyal digital merupakan sinyal untuk menampilkan data digital. Data digital merupakan data yang memiliki deretan nilai yang berbeda dan memiliki cara tersendiri, misalnya teks, bilangan bulat, dan karakter lainnya. Ada beberapa masalah dalam data digital. Data dalam bentuk karakter yang dapat dipahami manusia tidak dapat langsung ditransmisikan langsung dalam sistem komunikasi.
Data tersebut harus ditransmisikan dalam bentuk biner terlebih dahulu atau bilangan 0 dan bilangan 1. Jadi, data itu ditransmisikan dalam bentuk deretan bit. Media transmisi data. Untuk melakukan transmisi data, diperlukan suatu media seperti bus. Kabel yang biasa terdapat pada perangkat internal komputer. Untuk eksternal komputer, dalam transmisi data dapat menggunakan kabel eksternal atau wired, serta Wi-Fi. Kabel ada 3 macam kabel, yaitu kabel pilin, koaksial, dan serat optik. Kabel atau wireless. Wireless atau Wi-Fi adalah media yang hanya bisa mentransmisikan data dan tidak dijadikan untuk memandu, menggunakan alat bantu antena atau transceiver. Ada beberapa jenis dari transmisi data. Yang pertama yaitu jalur. Jalur merupakan suatu alat yang mampu mengirimkan informasi dengan menggunakan peralatan lain. Jalur terdapat 3 macam, yaitu multicast, broadcast, dan unicast. Multicast merupakan proses komunikasi terjadi melalui satu alat dengan alat lainnya. Dalam proses ini, masing-masing alat yang terhubung dapat berkomunikasi menggunakan alat yang menghubunginya. Broadcast, proses dalam pengiriman data atau informasi dari satu alat ke alat lainnya. Penerima tidak dapat memberi respon balik terhadap alat pengirim data. Contohnya pemancar radio, pemancar televisi, mengirim email menggunakan mailing list. Yang ketiga yaitu unicast, kontak informasi yang terjadi pada suatu alat dengan alat yang lain. Jenis yang kedua yaitu mode. Adanya mode transmisi ini memungkinkan suatu alat dapat terhubung untuk melakukan komunikasi terhadap perangkat yang lain. Dalam mode transmisi ini terdapat 2 mode, yaitu parallel transmission, atau data dapat dikirimkan serentak menggunakan beberapa jalur sekaligus. Jalur yang digunakan lebih dari satu media transmisi. Data yang dikirim melalui jalur yang ada sampai data selesai dikirimkan. Yang kedua yaitu serial transmission. Dalam jalur ini hanya ada satu jalur dan datanya akan dikirimkan secara bergantian hingga data selesai dikirim. Serial transmission memiliki metode transmisi yaitu synchronous transmission dan asynchronous transmission. Jenis yang ketiga yaitu arah. Penghubung antara 2 unit alat untuk mengirimkan data. Arah transmisi dibagi menjadi 3, yaitu simplex, half duplex, dan full duplex. Dan yang terakhir kita akan membahas tentang ilustrasi perjalanan data dari satu HP ke HP yang lain. Contohnya ketika kita sedang menelpon seseorang, suara kita akan diserap oleh mikrofon di HP kita dan diubah menjadi sebuah sinyal digital, kemudian ditransmisikan menjadi gelombang elektromagnetik. Dengan bantuan menara sinyal, maka seseorang dapat mendengar suara kita karena gelombang elektromagnetik mampu melakukan perjalanan jauh dengan bantuan menara sinyal. Sekian penjelasan dari saya, apabila ada salah mohon dimaafkan. Terima kasih.